realisasi nilai berakhlak dalam sosok dan kinerja Bapak Artidjo Alkostar. Dalam perjalanan hukum Indonesia, ada satu nama yang berdiri tegak sebagai simbol keberanian dan integritas. Dialah Profesor Dr. Artidjo Alkostar, SH LLM, seorang hakim agung yang dijuluki banyak orang sebagai algojo koruptor. Bukan karena kejam, tapi karena beliau berani memperberat hukuman para pelaku korupsi dan narkotika. Sosok yang sederhana, tapi langkahnya meninggalkan jejak bagi bangsa Indonesia. Bapak Artidjo lahir di Situbondo, Jawa Timur 22 Mei 1949. Ia menempuh pendidikan hukum di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Lalu ia melanjutkan studi ke Northwestern University School of Law, Chicago, Amerika Serikat. Karirnya dimulai sebagai dosen dan advokat. Tahun 2000, beliau diangkat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mengabdi hingga 2018. Setelah pensiun, beliau masih dipercaya menjadi Dewan Pengawas KPK pada tahun 2019. Namun, perjalanan hidupnya terhenti pada 28 Februari 2021 saat beliau wafat di usia 71 tahun. Lebih dari 18 tahun di Mahkamah Agung, Bapak Artidjo menangani ribuan perkara, termasuk kasus-kasus besar yang menjadi sorotan publik. Dan dalam setiap langkah, beliau selalu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nilai berakhlak, berorientasi, pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan sekedar jargon. Bapak Artidjo Alkostar menunjukkan bahwa nilai-nilai ini bisa nyata, bisa hidup, dan bisa mengubah bangsa. Berorientasi pelayanan. Bagi Bapak Artidjo, menjadi hakim berarti melayani pencari keadilan. Ia tidak pernah membeda-bedakan apakah terdakwa itu pejabat tinggi, pengusaha, ataupun rakyat biasa. Contoh nyata dalam perkara korupsi mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chausia. Banyak pihak berharap ada keringanan hukuman, tapi Artidjo justru memperberatnya. Putusannya adalah bentuk pelayanan nyata pada masyarakat yang dirugikan oleh praktek korupsi. Setiap putusan Artidjo bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun nurani. Ia dikenal sebagai seorang hakim yang tidak bisa disuap. Contoh nyata dalam perkara Antasari Azhar yang pada saat itu tekanan politik sangatlah kuat dan opini publik pun terbelah. Namun Artidjo tetap berpegang pada keyakinan hukumnya. Keputusan itu bukan soal popularitas, tetapi soal akuntabilitas dan berani bertanggung jawab sepenuhnya. Sebagai seorang akademisi dan praktisi, beliau menguasai hukum dengan tajam. Putusannya tidak hanya normatif, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial bagi masyarakat luas. Contoh nyata dalam perkara menangani narkotika, Artidjo sering memperberat hukuman para pengedar besar. Baginya, narkoba adalah ancaman yang serius bagi generasi bangsa. Kompetensi hukumnya sangat terlihat dari bagaimana ia menempatkan hukum sebagai pelindung masa depan Indonesia. Harmonis. Meski keras di ruang sidang, kehidupan pribadinya sangat sederhana. Ia tinggal di rumah kecil, tidak suka kemewahan, dan dekat dengan mahasiswa maupun kolega. Contoh nyata, meski dijuluki hakim, memotong vonis bagi koruptor, Artidjo tetap dihormati rekan-rekannya. Ia tidak pernah arogan, selalu menghargai perbedaan dan menjalin hubungan harmonis dengan siapapun. Loyal. Loyalitas Artidjo bukan kepada individu atau kelompok, melainkan kepada hukum, konstitusi, dan bangsa. Contoh nyatanya, dalam kasus suap Akil Mokhtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Artidjo memperberat hukumannya menjadi seumur hidup. Sebuah pesan jelas, loyalitas seorang hakim hanya untuk kebenaran dan keadilan.
Adaptif. Bapak Artijo mampu membaca tantangan zaman. Ia menegaskan bahwa korupsi dan narkoba adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang butuh putusan luar biasa pula. Dengan pandangan adaptif, hukum menjadi relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan. Kolaboratif. Selain hakim, Artijo juga seorang pendidik. Di kampus UI, ia sering berdiskusi dengan mahasiswa, mendorong mereka untuk tidak hanya pintar hukum, tapi juga berintegritas. Contoh nyata, ia berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa untuk membangun budaya hukum yang bersih. Kolaborasinya bukan sekedar mengajar, tapi menanamkan nilai bahwa keadilan sejati hanya lahir dari orang-orang yang berakhlak. Kontribusi terbesar Bapak Artijo Alkostar bagi Indonesia adalah mengembalikan harapan rakyat pada hukum. Ia konsisten menjatuhkan vonis berat pada koruptor kelas kakap seperti Angelina Sondag, Ratu Atut, dan Aki Mustar. Ia membuktikan bahwa hukum tidak bisa dibeli dan jabatan bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mengabdi. Melalui kesederhanaannya, masyarakat percaya masih ada hakim yang bersih, masih ada hukum yang tegak. Bapak Artijo Alkostar adalah cerminan nyata nilai-nilai berakhlak. Warisan terbesarnya bukan hanya ribuan putusan, tapi teladan moral bahwa pejabat publik harus bekerja dengan hati bersih, berorientasi pada kepentingan bangsa, dan setia pada kebenaran. Dari Bapak Artijo kita belajar bahwa melayani bangsa berarti berani menegakkan keadilan apapun resikonya.